Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon, berkatilah dan kuduskanlah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan api yang murni dalam cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya-lah segala masa dan segala abad. Kepadanya-lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga Kristus Tuhan kita melindungi kita dan memelihara kita Tim 418. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah.
cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah.
Mada pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa lama, rahmat, dan Kau persatukan dalam gereja yang kudus. Oh, betapa agung kasih-Mu Bapa terhadap kami, sampai putra-Mu Kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh baru dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Semoga cahaya suci malam ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghibur yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan.
Saudara-saudari terkasih, sudah kita memasuki Fijili dengan cara meriah. Marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sebagai penebus bagi kita. Marilah kita berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Jadilah terang. lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaknya segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan jadilah demikian. Tuhan itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun,
dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dari segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini.
dan kekal. Penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat-Mu yang telah Engkau tebus agar memahami bahwa lebih agung karya penebusan oleh anak domba Paskah kami, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kedua. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Musa, "Katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka berangkat. Engkau sendiri harus mengangkat tongkatmu, mengulurkan tanganmu di atas laut dan membelahnya. Dengan demikian orang-orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu akan kutegarkan hati orang-orang Israel, sehingga mereka akan masuk ke laut, menyusul umat Israel, lalu akan tampaklah kemuliaanmu kepada Firaun serta seluruh bala tentaranya. Dan orang-orang Mesir akan insaf bahwa Aku ini Tuhan." Kemudian malaikat Allah yang hingga saat itu berjalan di depan pasukan Israel berpindah tempat dan berjalan di belakang mereka. Juga tugu awan meninggalkan tempatnya di muka dan berpindah ke belakang mereka. Di antara perkemahan Israel, lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut, dan Tuhan menyurutkan air laut dengan angin timur yang kencang sepanjang malam, serta mengeringkan laut itu. Maka air laut terbelah dan umat Israel masuk ke tengah laut. Kering sementara air merupakan dinding di kiri kanan mereka. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka. Semua kereta Firaun dan pasukannya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang pasukan Mesir dari dalam nyala api serta tugu awan dan mengacau balaukan pasukan Mesir. Maka orang Mesir berteriak, "Mari kita lari, kita tinggalkan orang-orang Israel. Sebab Tuhan berperang melawan kita untuk mereka." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu di atas laut, supaya air berbalik menumpah dan mengubur orang Mesir, kereta-kereta serta pasukan berkudanya." Musa mengulurkan tangannya di atas laut, maka menjelang pagi hari laut mengalir kembali ke tempat semula. Orang-orang Mesir lari menghadapi air itu, dan Tuhan melontarkan mereka ke tengah-tengah laut. Ketika mengalir kembali, air mengenai semua kereta pasukan berkuda Firaun yang mengejar umat Israel ke dalam laut melalui tanah kering. Demikianlah Tuhan menyelamatkan umat Israel dari cengkraman orang Mesir pada hari itu.
serta bangsa Israel menyaksikan karya dahsyat yang telah dilaksanakan Tuhan terhadap orang-orang Mesir. Seluruh bangsa mereka takut akan Tuhan serta percaya akan Dia serta akan Musa, hamba-Nya. Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan madang untuk Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kerajaan Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat pilihan-Mu.
Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamurkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Rahmat dalam hatiku, ciptakan
ajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dalam hatiku ciptakan hati dan semangat baru. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang, pandanglah seluruh gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbarui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan kemuliaan. Kita tolong langsung pada kehidupan. 194. Kemuliaan kepada Allah di surga dan kasih bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji-Nya, kami meluhurkan-Nya, kami menyembah-Nya, kami memuliakan
Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Peliharalah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baharui kami lahir batin, agar mengabdi Engkau dengan hati yang murni, tulus, ikhlas, dan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudari tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama Dia, maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Kita mengetahui bahwa pribadi kita yang lama mati disalib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Jadi jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut tak akan wafat lagi. Maut tidak menguasainya lagi. Sebab kematian yang dialaminya merupakan kematian tetap terhadap dosa. Kehidupannya ialah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.